Dr. Andes Haji Tengku Abdul Rahman, doain berpanjang umur, selalu sehat walafiat, biar Allah pertemukan dengan Muharram yang akan datang. Guru kita bersama yang mulia Al-Ustadz Kiai Haji Mukri, doain panjang umur. Ketua Panitia yang mulia Ustadz Haji Faisal Basir, panjang umur. Yang mulia juga pengurus DKM Bapak Ustadz Wahyudi, panjang umur. Bapak Ustadz Heriano, panjang umur. Bapak Ustadz Ujo, panjang umur. Pokoknya yang hadir panjang umur semuanya berkah. Tidak terasa kita jumpa lagi bulan Muharram, tahun baru Islam. Perasaan baru kemarin tahun baru, betul nggak? Perasaan Muharram baru kemarin. Kenapa? Sebab setahun ke sebulan sekarang, sebulan ke seminggu, seminggu ke satu hari ke 1 jam. Begitu dunia. Katanya dunia sangat mahal. Hidup di dunia bagikan 1 jam. Cepet banget. Perasaan baru kemarin Muharram lagi. Cepet banget. Apalagi yang kontrak udah mati. Maaf ya. Yang kontrak jangan tersinggung. Saya doain bisa lo tinggal di apartemen. Dekat Pulau Indah sudah jauh semua. Ya kan? Panjang umur berkah. Mudah-mudahan tahun besok kita jumpa lagi bulan Muharram. Bicara bulan Muharram, jujur, di bulan Muharram banyak hal kejadian besar. Pertama, contohnya Nabi Adam alaihissalam, tobatnya Allah ampuni di bulan Muharram. Nabi Adam sama Siti Hawa tinggal di surga. Surga begitu indah. Nabi Adam sama Siti Hawa tinggal di tempat yang mulia. Kenapa? Surga begitu indah. Kata Nabi, bijannah wala abun samiat wala qatul basar. Surga itu indah luar biasa. Di Al-Quran diterangkan, wadil mamnun wafatin masbuk, yang pakai mamnun kursi marfu'an, kan begitu ada kan? Surga itu sifatnya. Di surga apapun yang di dunia di surga ada. Contoh nih, mudah-mudahan nih ya, yang harus mau masuk surga insyaallah. Pak RW pesen, ya balik tujuan, minta Black Forest, dikasih Black Forest coklat dulu. RW pesen dulu, RT pesen lagi, ya balik tujuan, kopi luwak, dikasih kadang-kadang. Di surga betapa indahnya. Tapi Nabi Adam sama Siti Hawa, kata Allah, kau nikmati apa yang ada di tempat ini. Tapi satu, no pohon yang di pojok, lu jangan deket-deketin, buah kulbi. Nabi Adam di surga makan buah tin, buah surga. Inap, anggur dia makan, tumpah dia makan, kecapi lumut, ada kecapi lumut kan? Yang makan di tempel tembok. Daun. Apa aja ada. Tapi Nabi Adam sama Siti Hawa memakan buah yang dilarang Allah, buah itu. Rayuan iblis. Siti Hawa makan, Nabi Adam ngikut makan. Ketel. Allah marah, Allah murka. Diusirlah dari tempat yang begitu mulia di surga, turun ke bumi. Nabi Adam sama
ame Siti Hawa. Kata orang Jakarta, laki bini mencar. Tahu mencar? Burak. Nabi Adam berada di kisaran India, Siti Hawa di Jeddah. Berapa lama pisahnya? Laki bini pisah 200 tahun pisahnya. Allahu Akbar. Laki bini pisah 200 tahun. Coba kita jajal. Bini kita pernah pejawat 3 hari. Puyang kita. Pagi Indomie, siang Indomie, malam Indomie mengkrek, Indomie mulu. Bini pulang pejawat ya enggak? Enggak ada masakan. Nabi Adam Siti Hawa pisah 200 tahun dan jumpa lagi di Jabal Rahmah. Tempat kita pergi haji, ada tempat namanya Jabal Rahmah. Kalau kita pergi umroh, suka kita tengokin doa di situ. Nabi Adam dapat ampunan di bulan Muharram. Ada lagi bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh selamat dari azab Allah karena hujan yang begitu besar badai di bulan Muharram. Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat kapal. Kapalnya ukurannya bahriyah, kapal besar, bukan Safinah. Kalau Safinah kapal tanggung 3/4 engkel, kalau kata material bilang. Kapal gede Nabi Nuh buat. Nabi Nuh umurnya Nabi yang paling tua, Nabi Nuh umurnya. Alat ila qausin 1000 kurang 50. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Buat kapal dekat gunung, bikin kapalnya. Orang katain Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung, air laut mau timbain. Orang Jakarta bilang begitu. Biasanya orang bikin kapal di pinggir laut, biasanya umumnya kapal di galangan kapal dibangun di pinggir laut, diganjel sama steger. Tahu steger? Kap guling. Begitu jadi kapal dilepas ngambang. Tapi Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung. Ibaratnya Tanjung Priok pinggir laut. Tapi Nabi Nuh bikin kapal di Cipanas puncak. Kenal orang Pelindung? Ya kan? Karang Tengah puncak. Dulu orang muda, mungkin sampai sekarang, demen banget malam minggu naik motor ke puncak. Maghribnya di Masjid At-Taqwa, umpama. Isaknya pengennya di puncak. Naik motor bertiga. 3 motor. Yang satu motornya Yamaha R-King. 2 tak di samping kasrol. Helm yang mahal, Nolan. Yang satu lagi motornya Yamaha M4ZR. Rajanya di kelas bebek. Yang satu lagi Honda Legenda. Motor guru ngaji. Bos tahu nih. Legenda, Honda Legenda, motor guru ngaji. Saya pernah ceramah di pabrik di Sunter di Honda. Saya katakan, wahai manajemen Jepang Honda, kami para ustadz Betawi terima kasih. Kenapa? Honda bikin motor legenda, cocok untuk guru ngaji. Sebab guru ngaji kalau pakai Kawasaki Ninja 500 cc, setang bongkok, ngebut malam Jumat, disama mental, sorban mental, nikum gila Ustaz. Mungkin yang cocok Lorenzo, Petrosa, Rossi, Mac Marquez. Ini gak ada. Guru ngaji cocoknya legenda. Bener. Dulu legenda parkir
di Indomaret aman. Ada legenda, ada vario. Mana yang hilang? Vario. Maling sekarang ngitung. Legenda, vario, dosanya sama. Motor-motor juga. Dia berangkat nih. Habis sholat maghrib, berangkat naik motor dari Ciledug Puncak. Ngebut. Erekin. Yamaha F1 ZR kosongan. Legenda kata. Jangan sampai puncak, berhenti di Masjid At-Ta'awun. Kenal orang sini At-Ta'awun? Ya nggak? Masjid At-Ta'awun. Begitu masuk ada kobokan kaki. Lu tanya. Lu tanya orang yang pernah ke sono. Ya nggak? Begitu masuk ada kobokan kaki ya. Baru masuk tuh. Sholat Isya 4 rakaat. Cakep. Habis sholat nyebrang. Biasa embun turun. Jam 10 malam. Kopi. Mbak, kopi mbak 3. Jangan diaduk mbak. Cakep. Kopi 3 habis ngopi. Bayar. Duit gocap kembali goceng. Mbak mahal banget mbak kopi. 15.000 segelas. Murah pak. Air panasnya ngambil di Bogor. Lihat. Jadi Nabi Nuh bikin kapal dekat gunung. Sendirian. Nggak ada temennya. Kata orang Jakarta nggak pakai kenek. Ini Nabi Nuh bikin kapal sendirian. Tukang bikin masjid nih sendirian. Nggak pakai kenek. Mati tukang. Megang sendiri jatuh juga. Ya kan? Nabi Nuh bikin kapal sendirian. Tapi waktu yang membenarkan dan waktu yang jawab itu kapal, kata orang Jakarta, dikit lagi jadi. Bahasa pembangunannya namanya finishing. Datang orang, 50 orang datang. Nabi Nuh senang, girang. Ya Allah, ada yang bantuin di kapal. Naik orang ke kapal, 50 orang. Bukan bantuin, berak di kapal. Gila bener. Manusia jahat berarti. Berarti manusia jahat dari zaman Nabi Nuh udah ada. Kalau sekarang orang jahat biasa. Naik 50 orang ke kapal Nabi Nuh. Nangkring semua. Berak. Gila. Ada yang jatuhnya bulat makan lontong 3. Ada yang mengklek makan rujak berarakan. Oh Nabi Nuh. Nabi Nuh goreng kepala, gila manusia. Tiba-tiba kotoran begitu banyak, aki-aki datang. Umur 80-an lebih kurang. Korengan badannya. Kata orang Jakarta, budukan. Tuh aki-aki. Naik ke kapal. Pengen berak. Tiba-tiba nginjak yang mengkret. Jatuh tuh aki-aki. Guling-gulingan. Mukanya kena kotoran. Badannya kena kotoran. Turun dari kapal. Penuh kotoran. Begitu turun, rontok korengnya. Korengnya rontok semua. Nanahnya semua darahnya keluar. Ganteng tuh aki-aki. Dia ke pasar. Kong, kemarin kan korengan. Budukan. Kok ganteng kong? Lu mau tahu obatnya? No kapal Nabi Nuh. Ngapain kong? Lu guling-gulingan nih semua. Diumumin di pasar. Wahai para buduk-buduk semua. Wahai yang punya koreng. Mari naik kapal Nabi Nuh. Guling-gulingan semua. Kapal bersih dari kotoran. Nabi Nuh kata orang Jakarta tinggal ngepel. Ya nggak? Rapi tuh kapal jadi. Hujan turun. Hujan motor turun. Air laut koncelak. Angin puyuh datang. Badai datang. Pohon kelapa ngamplek. Tahu lo ngamplek? Ngamplek angin coy. Gila luar biasa. Hirup pikuk. Nabi Nuh manggil kepada kaumnya. Mari naik kapal.
kapalku, kata Nabi Nuh. Di dalam riwayat diterangkan yang naik kapal Nabi Nuh hanya 80 orangan. Gak sampai 100 orang yang naik. Padahal Nabi Nuh dakwahnya umurnya aja hampir 950 tahun. Dapat penumpang 80-an. Gak sampai 100. Mari naik kapalku. Tidak ada manusia yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali naik kapalku, kata Nabi. Aki-aki naik, nenek-nenek naik, orang muda naik, anak-anak naik, 80 orangan. Anak Nabi Nuh kagak mau naik. Anak Nabi Nuh nih namanya si Kan'an, nakal si Kan'an. Anak Nabi yang paling nakal si Kan'an. Kata orang Jakarta, usar-usarnya 4. Nakal ini, depan 2, belakang 2, nakal si Kan'an. Bapaknya manggil, mari naik kapalku. Iya bundaya. Wahai anakku, irkab mana? Mari naik nak bersama aku. Apa kata anaknya? Dilawan bapaknya. Dia katakan, sa'awi ila jabalin yaksimuni dama. Aku gak mau naik kapal. Aku mau naik gunung. Aku gak mau. Si Kan'an naik ke gunung. Air laut kontrak. Kena. Tenggelam si Kan'an. Kelolodan minum air. Modal si Kan'an. Kapal berlayar. Nabi Nuh menuju pantai harapan. Itulah bulan Muharram. Banyak hal bulan Muharram terjadi. Maka hari ini anak yatim disantuni. Cakep. Hebat nih pengurus masjid. Masjid, musola, mesti ada kegiatan. Cakep banget. Saya akui hebat pengurusnya. Anak yatim nih, anak yatim, ada dia, kita harus jaga. Sebab kalau nggak terjaga nanti diambil oleh orang lain. Akidahnya diambil. Maka orang yang peduli dengan anak yatim, kata Nabi, innamal ana bikum bimanzilatil walid. Kata Nabi, orang yang peduli dengan anak yatim nanti di akhirat bagaikan jari tengah dengan jari telunjuk ayah dengan anak. Maka orang yang peduli anak yatim nanti di hadapan Nabi, di sisi Nabi Muhammad. Jujur nih, saya ngomong apa adanya. Hidup nggak enak kalau nggak punya orang tua, betul nggak? Saya ngomong apa adanya. Hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada, betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak, minjem duitnya bayar. Was iya, bener. Sebab anak mesti sayang sama orang tua. Anak mesti cinta sama orang tua. Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu wa bil walidayni ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhan, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidayni ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada, betul kan? Ayah sehat, ibu sehat, pinjam duitnya bayar. Ini contoh. Anak kredit motor, umpama Yamaha NMAX atau PCX, DP 3 juta, bulanannya 1.632.700. Motor baru datang hari Minggu kredit. Bahasa kerennya test drive. Bahasa Karang Tengah dijajalin. Starter motor. Cememet. Motor baru nih. Keliling kampung. Allah. Mutar perumahan.
kredit. STNK belum ada, dalam proses. Sampai ke pos RW. Weh, sehat weh, sehat. Kata RW, baru motor, baru. Yang lama kemana? Ke laut weh. Ya, Betawi di pojok nyengir aja. Bangsa saya yang Betawi, lihat tetangga punya motor baru ikut senang. Orang bahagia ikut senang, orang senang ikut bahagia. Itulah orang Betawi. Tetangga punya motor ikut senang. Kagak ngatain, kagak. Dehem doang. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Dehem doang coy. Datang dia kolektor. Berenam. Jarang kan kaki berdua. Berenam datang 3 motor. Bawa termos sama kopi. Mau nginep di teras. Mau kemana? Mau kemana? Akhirnya datang ke rumah orang tua. Tuh anak. Ke rumah ibunya. Assalamualaikum. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Ibunya buka hordeng. Ya, dia lagi nih. Dia lagi. Oh, duit gua ke laut nih. Nggak dibukain, anak. Dibukain, duit gua ke laut. Maka emang ibu punya emosional yang hebat dengan anak. Kenapa? Doa ibu di mata Allah tanpa hijab. Maka ibu sayang sama anak. Sepahit-pahit anak ibu pasti sayang. Bukain pintu. Maka ada pepatah orang Jakarta. Sekering-kering jahe masih pedes. Pepatah orang Jakarta, ibu dengan anak, sekering-kering jahe masih pedes. Jahe kering, gercep, kasih air, tutupin mata lo kicer. Gua tahu aja deh. Perih kan? Ya kan? Berarti ibu sayang anak, bukain pintu, cium tangan. Anak, setinggi apapun ilmumu, bila jumpa dengan ibumu, kau harus sumpah. Setinggi apapun rezekimu, cium tangan. Apalagi susah, cium tangan malah. Dipeluk sama ibunya, duduk di kursi meja makan. Bu, kerupuk garing nih. Bu, saya kemari, saya senang, saya gembira. Kenapa lu senang? Lihat ibu sehat, cakep. Yang kedua, kata Ustaz, anak sama ibu nggak boleh putus silaturahmi, cakep. Yang ketiga, mau minjem duit bu, 2 juta lempeng ibu, lemes ibunya. Duit boleh ngumpulin harian. Hari ini belanja lebih 3.000, taruh kaleng gua. Besok lebih 5.000, kaleng gua. Setahun anak mau pakai. Tuh, lu ambil tuh, rekian itu. Sayang banget orang tua. Duit 2 juta udah megang, bu pulangnya mendung. Terang begini mendung. Minta apa? Ya, pulang. Minggu besok ditungguin nggak datang. Minggu kedua baru datang. Ibunya penasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu buka hordeng. Wah, duit gua datang nih. Ya Allah, 2 minggu nginep duit gua nih. Bukain pintu, cium tangan. Bawa kantong plastik hitam. Taruh di meja, bu, hadiah. Ngomong, nggak ngomong duit. Setengah jam ngobrol. Ngopi segelas, ngerokok, nggak ngomong duit. Bu pulang ya, anak-anak kadang anterin sekolah, cium tangan, pulang deh. Lemes ibunya, ya duit gua ke laut udah. Ya Allah, duit gua ke laut ya. Kantong plastik hitam, yang anak bawa, ibu penasaran. Pas dibuka, rengginang. Iya, 2 juta rengginang coy. Rengginang 2 juta enak banget orang tua baru tahu. Minjem duit orang tua dah. Jangan main bank, jangan yang membang. Jangan. Sekarang jujur, saya katakan hidup ini kalau punya orang tua enak. Bu, Pak yang masih punya orang tua bikin senang. Sebab Allah berfirman di Al-Quran, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jujur, siapapun anak wajib sayang sama orang tua. Siapapun dia, bikin senang ayahmu, bikin senang ibumu. Apalagi ini orang laki, Bu. Wahai anak laki, bikin senang ibumu. Kata Nabi, "Tara tamara ummi wa bikin senang ibumu. Kasih hadiah tiap bulan sembako, cakep. Tujuh kan? Anak boleh sembako awal bulan habis gajian, cakep. Oh, beliin sirup marjan yang merah pandan wangi rasa kokonut. Tuh bener tuh kagak tuh rasanya. Terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango, yang bagus cap baloko, jangan cap cabai cuma warteg. Ya kan? Bawain sembako buat ibu kita. Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu nih. Giant bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Mesti ngomong apa lagi? Giant raksasa eceran, Hero Group punya, bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura. Gila Madura. 365 hari setahun buka terus. Idul Fitri Lebaran buka. Lebaran Haji buka. Hari kiamat setengah hari. Gila Madura. Pagi dagang, johor kiamat kita tahu. Hebat Madura. 24 jam tokonya buka. 24 jam. Pagi istri jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nenggolin? Dagang mulu. Anaknya 6 sambil dagang kali ya. Bikin senang ibumu. Ayo, wahai anak, kapan lagi kau bikin senang ayah ibu? Jujur, 150.000 nggak akan mampu kau balas jasa ayah ibu. Duit pego, tahu pego? 150.000 nggak mampu kau balas jasa ibu. Tiap bulan, tiap hari sekalipun nggak akan mampu. Umpama nih, ayah ibu, ini sembako 150.000 buat balas jasa engkau kepada aku. Ketawa bapak ibu, hah? Pego, balas budi. Tengik lah lu, marah bapaknya. Lu hitungan baik, kalau lu ngitung, gua ngitung. Bapaknya ketahui lagi. Lu jual, gua beli. Lu gelar, gua gulung. Lu tuang, gua minum. Baik itu hitungan. Peko gua terima. Lu ngitung, gua ngitung sekarang. Lu lahir dulu sesar. Dulu sesar 10 juta. Gara-gara kaki lu ngengkang. Parah lu kemana? Motor 2 gua gade ini. Gara-gara lu nih. Coba itu. TK 2 tahun. Berduit biaya TK. Lu main umroh-umrohan. Lu main hadiah-hadiah. Malu jajan mulu di TK. Bapak lebih hitung-hitungan nih. SD 6 tahun. Bener. Nggak bayaran. Tapi uang jajan tidak ditanggung pemerintah. Satu hari 20.000. SMP mestinya 3 tahun, lu nggak naik 2 tahun. Lu itu coba, lu itu 5 tahun lu naik lu. SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, bayar kos 5 tahun, ngawinin lu kemarin betekor. Gua masih utang sama jali tenda nih. Maka bikin senang ayah ibumu. Jujur, Bu, enak punya orang tua.
Pak kasih duit istri, Ma bikin masakan mah buat orang tua saya dan orang tua mama. Cakep. Suami kasih duit 1 juta, ditakar bini. Bini galak bini duit. Mau bini ustad, bini habib, kiai sama, RT RW sama semua. Bini dia bini galak kok. Luar biasa. Lo tanya bini sama. Sama duit galak. Ma, duit 1 juta ma, bikinin masakan mama buat ngantar orang tua saya dan orang tua mama. Ayah, bikin apa ya? Ma, bikin opor ayam ma. Beli ayam 1, kentang 6 kilo. Ngambang-ngambang kentang melulu. Gila gua bakso kentang melulu. Ayah, udah mateng ya? Yuk ya, naik motor ya biar cepet. Bu, opor ayam jangan pakai kantong plastik, pakai rantan tingkat. Yang 4 lantai. Lantai 1 kentang, lantai 2 kentang, lantai 3 kentang, 4 ayam di atas. Begitu konfigurasinya di sini. Iya, ya cakep kentang mulu. Ayah, udah rapi ya? Yuk ya, mumpung masih anget. Pakai motor ya? Keluar motornya, biar cepet ya. Naik motor, starter motor. Cememet. Motor lama nih, Suzuki Smash tahun 2005. STNK mati 12 tahun. Motor bodong dipelihara. Starter motor. Cememet. Motor lama kiprok baru tuh. Motor lama kiprok baru. Ini penati motor bagus tambah kiprok aja lah. Cememet. Bu, saya kasih tahu, istri yang soleha, istri kalau naik motor sama suami nggak boleh pegang jok, nggak boleh, mesti pegang perut suami. Kalau ojek beneran, orang lain pegang jok, ganjel bentas. Tapi kalau laki yang bawa, pegang perut. Cakep. Keluar dari gang, tetangga dehem, pengantin lama tengik. Gak apa-apa. Lu iri, bini-bini gua. Lihat tuh pegang perut suaminya. Tangan kiri pegang rantan ikan, pegang perut suaminya. Ya Allah ayah, aku ingat masa lalu ayah. Aku terima cinta ayah akibat jasa antar jemput ayah. Dulu ayah putih lurus, sekarang maju ayah kayak kuburan baru. Oh, enak banget luar biasa laki bini. Laki bini bercanda di atas motor. Enak. Sampai ke rumah mertua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan. Menantu. Siapapun dia, mau menteri, mau gubernur, siapapun, mau kiai, mau habib, bila jumpa mertua, cium tangan. Itu namanya akhlak. Harus hormat sama mertua. Bu, ini opor ayam. Mertua girang, dia peluk langsung tingkat. Dia nggak tahu kentang dulu. Disalinin, kalau disalinin, ditukar, kaget ibu mertua. Ya Allah, kentang dulu. Ayamnya kabur. Mertua diem aja berdoa. Jaga perasaan mantu. Maka kata Nabi, tahadu, saling memberi supaya cinta satu sama lain. Mertua dengan mantu, mantu dengan mertua. Maka saya katakan hidup ini paling enak kalau punya orang tua. Apalagi lebaran, nih Bu. Lebaran kalau ada orang tua enak. Nenek-nenek toplesnya ada 20 di meja. Nenek-nenek kue nastar, kue semprit, lidah kucing, ada kucing ada. Gula kalung buatan. Orang Jakarta tidak lebaran, kurang siar kalau nggak pakai kulang kaling buatan. Tahu kulang kaling?
beli 5 kilo, cuci pakaian beras, kasih daun bambu, tirisin pakai kos utang laki kita, gila kena kekek gurih dah, empuk langsung gitu. Maka bikin senang orang tuamu. Tapi kalau ayah udah nggak ada, nggak enak. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak lebaran. Betul nggak? Sepi. Sholat Id, mau cium tangan siapa? Ayah meninggal, ibu meninggal, mau cium tangan siapa? Marbot masjid. Pekerjaan mulia, marbot mulia. Bokar bol. Lu cium tangan siapa? Mulia. Marbot mulia pekerjaannya. Pahalanya gede banget. Tapi dia bilang bokar bol. Mau cium tangan siapa? Mari, jujur, bikin senang orang tuamu. Saya nih, Bu, nama saya Ainul Yakin Abdullah Safi, anak Kiai Abdul Safi Betawi. Saya hormat, Bu. Orang Jawa hebat. Orang Jawa hebat. Bayangin, 3 hari lebaran naik motor Karang Tengah Pekalongan. Gila Jawa. Gila Jawa. Karang Tengah Pekalongan. Kan jauh Pekalongan. Gila Jawa. 3 hari lebaran. Nih, anak yang 6 bulan taruh di jaket depan. Yang 2 tahun di papan tambahan. Istri belakang dikalungin ban serep 2. Gila Jawa coy. Karang Tengah. Wah, duduk. Kalimalang, Bekasi. Oh, gila Jawa. Konvoy. Bekasi, Indramayu. Kabupaten yang paling luas Indramayu. 3 kali ngopi masih Indramayu. Bila ada ujungnya Indramayu, Pantura boy. Oh, sampai Pekalongan. Semata-mata apa? Pengen cium tangan orang tua. Hebat Jawa. Wahai para Jawa, bahagialah engkau dengan orang tua. Saya Betawi hormat Jawa hebat. Betawi nggak mampu. Baal. Betawi baal. Begitu turun gue hilang. Maka bikin senang ayah ibumu. Jadi anak yatim nggak gampang berat. Maka anak yatim wajib kita sayangi. Sebab ada 2 nih anak yatim modelnya. Yang pertama adalah anak yatim ahli kita. Siapa ahli kita? Bapaknya abang kita. Meninggal dunia abang kita. Anaknya masih SD. Itu anak yatim ahli kita. Satu lagi anak yatim orang lain. Bapak ibunya kita nggak tahu. Santri juga sama. Maka mamangnya harus peduli dengan anak yatim. Saudaranya sendiri. Umpama mau sekolah nih, Ningsi, Mam, cium tangan, kakak merah. Nahrawi, lu mau ngaji, bocah, jaga. Itu namanya ponakan. Jangan, Nahrawi, sini, pala ibu sutu-sutuan, duit kagak. Kata Nahrawi, mamang pahit. Yang dikuyak-kuyak doang ya. Basahin 20.000 ceban. Kenapa? Ponakan kita yatim tulen. Kata Raja kata tulen. Kenapa? Bapaknya abang kita. Maka kita santuni. Mudah-mudahan insya Allah anak yatim kita ini semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang yang punya cita-cita yang berhasil. Dan pengurus semua yang peduli insya Allah di sisi Nabi Muhammad. Mari kita ucap Fatihah. Mudah-mudahan yang nyumbang, yang membantu segala hal, Allah kasih rezekinya, Allah ganti lagi. Allah muliakan hidupnya, Allah kasih panjang umur. Al-Fatihah. Iya karena aku bagi ya karena sudah sakit. Tepat jam 10 saya permisi. Saya mau ceramah lagi ke Matraman, Jakarta Pusat. Dari Matraman sama ke Depok, masih 2 lagi. Dan waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.